Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat-sahabat berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait perdebatan panjang azas threshold dalam pemilu, yaitu perdebatannya antara kepastian dan keadilan hukum. Kita ketahui secara bersama bahwa sejak pertama kali ditetapkannya pemilu pada tahun 2004, azas threshold, baik itu electoral threshold, parliamentary threshold maupun presidential threshold, telah memunculkan pro dan kontra. Ada pendapat yang menyetujui penerapan azas threshold tersebut. Mereka beralasan bahwa threshold memberikan kepastian hukum. Sementara pendapat yang kontra beralasan bahwa penerapan threshold justru tidak memenuhi nilai-nilai keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Sebab itu threshold, baik parliamentary threshold maupun presidential threshold, secara matematis dan normatif membatasi hak seseorang untuk terpilih dan dipilih dalam kontestasi pemilu. Lebih dari itu, pro dan kontra penerapan threshold juga memunculkan sudut pandang baru berkaitan dengan perhitungan secara matematis besaran threshold tersebut. Besaran parliamentary threshold selalu meningkat. Pada awal ditetapkan hanya sebesar 2,5%, kemudian naik pada periode berikutnya menjadi 3,5%, bahkan pada pemilu tahun 2019 kemarin naik lagi menjadi 4%. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak ada kejelasan dari mana besaran parliamentary threshold tersebut diperoleh. Keadaan ini yang memunculkan pertanyaan, apakah mungkin parliamentary threshold menjadi alat transaksi politik dan kesepakatan para elit di parlemen sana? Ini kita tanyakan pada rumput yang bergoyang ya. Lalu kejadian serupa juga terjadi dalam presidential threshold gitu. Dalam 2 periode pemilu presiden hanya ada 2 kelompok yang bisa ikut berkontestasi, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Calon yang mereka jagokan juga sama waktu itu, antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Polarisasi dukungan ini sebenarnya merupakan dampak dari penerapan kebijakan terkait presidensial threshold sebesar 20%. Tentu saja hal ini akan mereduksi hak politik masyarakat Indonesia. Angka 20% juga masih menjadi perdebatan ya. Bahkan beberapa kali dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Terakhir digugat oleh Bapak Rizal Ramli kalau nggak salah, yang menginginkan agar presidensial threshold dihapus karena tidak konstitusional dan melanggar hak berpolitik masyarakat. Banyaknya banyaknya angka judicial review terkait threshold tersebut sejatinya mengindikasikan bahwa nilai dasar norma yang berkaitan dengan threshold masih sangat terbuka untuk diperdebatkan. Jadi threshold ini melahirkan korban dalam pemilu. Salah satunya adalah partai-partai kecil dan para kandidat kontestan pilpres yang dianggap tidak mampu memenuhi syarat ambang batas tersebut. Misalnya dalam Pilpres 2019 lalu, kita pada awal musim sebelum masuk kepada tahapan kampanye, ada bakal calon kandidat yang namanya kita kenal dengan Pak Gatot Nurmantio dan Pak Agus Harimurti Yudhoyono.
termasuk juga sahabat Muhaimin Iskandar. Mungkinkah pemilu yang akan mendatang kejadian yang serupa akan terjadi? Ini mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jelasnya sepanjang tidak dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tentu saja kondisi serupa pasti akan dialami oleh kandidat bakal calon presiden mendatang. Mungkin ini saya akan jelaskan bahwa threshold itu ambang batas. Jadi semoga saja kita menemukan formulasi yang memang betul-betul berpihak pada konstitusi kita, karena sebagian orang beranggapan bahwa azas threshold adalah untuk memenuhi kepastian hukum. Kita paham ya bahwa antara azas kepastian dan keadilan kadang-kadang saling bertabrakan. Ketika dipenuhinya unsur kepastian hukum, maka akan menggores rasa keadilan. Bahwa kita ketahui bersama hak untuk dipilih dan memilih itu adalah amanah dari konstitusi. Namun ketika seseorang tidak mampu untuk mencapai, atau seorang bakal calon presiden tidak mampu untuk mencapai ambang batas yang telah ditetapkan, berkemungkinan besar ini menjadi dilema sendiri. Artinya ada banyak beberapa kader terbaik tokoh-tokoh bangsa ini yang mungkin hatinya ikhlas untuk mengabdi pada bangsa, punya kinerja yang bagus, namun tidak didukung dengan dukungan partai yang jumlahnya 20% ini. Bisa saja mereka tidak bisa mengikuti kontestasi pemilu kita. Akibatnya ya partai-partai besar saja yang bisa bersekongkol dan mengatur ritme bagaimana wajah Indonesia akan datang. Ini menjadi catatan bagi kita rakyat Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan-perbaikan di sisi hukum kita. Meskipun ya angka 20% itu adalah untuk menentukan kepastian, sehingga seorang kandidat dituntut untuk memenuhi itu. Namun kepastian bukanlah segala-galanya, bahwa kita juga butuh keadilan di dalam hak-hak untuk dipilih gitu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.